Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Ikhwafiddin wa akhawati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah sekalian, baik yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline, hafizakumullah ajma'in. Kita lanjutkan materi pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin dan bab Al-Mujahadah. Hadis yang pertama dari kitab dari bab Al-Mujahadah disebutkan, ini adalah hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhannah. Rawahul Bukhari. Adzantuhu ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Ista'adzani ruwiya bin nuni wa bil ba. Hadis yang pertama ini menyebutkan bahwa ini hadis qudsi ya. Redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, maka aku izinkan peperangan atasnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan wajib, terkecuali aku akan mencintai hamba tersebut. Dan tidaklah ia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Di situ apa diartikan? Coba baca Pak Doni. Apabila aku mencintai hamba tersebut, seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada perbuatan yang telah kuwajibkan, dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Lanjut. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran tersebut. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan tersebut. Aku menjadi tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut. Dan aku menjadi kakinya yang
ia berjalan dengan kaki tersebut. Jika ia minta kepadaku, niscaya aku beri. Dan jika ia minta perlindunganku, akan kulindungi. Bisa riwayat Bukhari. Naam. Jadi itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini, ya. Yang pertama tentang siapa itu wali Allah, siapa itu auliaullah. Ya, kadang-kadang kan kita dengar, oh ini wali fulan, ini tempatnya wali fulan. Jadi siapa sebenarnya itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itulah yang disebut dengan wali Allah. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dalilnya apa? Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Tulis di situ surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Haulaihum awliyaullah alladzina amanu ay haqqaqul iman fi qulubihim bikulli ma yajibul imanu bihi. Jadi orang yang dikategorikan wali Allah yang beriman, yang merealisasikan keimanan, apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Jadi tidak harus identik dengan indera keenam, memiliki keajaiban-keajaiban. Tidak mesti demikian. Jadi wali Allah adalah orang yang beriman, yang menjalankan kewajiban. Wa kanu yattaqun ay haqqaqul amal as-salih bi jawarihihim fattaqu jami'al maharim min tarki al-wajibat au fi'lil muharramat. Dan mereka juga, wali ini adalah orang yang bertakwa, yaitu yang beramal salih dengan anggota badan mereka. Ini kan biasanya kalau wali itu udah enggak nutup aurat lagi. Ya. Enggak nutup aurat dia, pakaiannya compang-camping, enggak demikian. Kalau dia wali, dia orang yang bertakwa. Apa itu? Melakukan amal salih dengan anggota badannya. Dia tetap sholat ketika sudah dikumandangkan azan, iqamat. Ini tidak. Walaupun sorbannya tinggi, menjulang tinggi, duduk di warung kopi ketika terdengar iqamat, dia duduk aja di warung kopi. Ditanya, kenapa dia enggak sholat? Oh, dia itu wali. Enggak begitu. Harus dia menjalankan kewajiban. Tetap harus sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tetap harus menutup aurat. Apalagi, ya, dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Masa wali tapi merokok? Nah, ini rokoknya nggak putus-putus lagi. Wal'iyazubillah. Atau dia tidak melakukan perkara-perkara, dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Fahum jama'u baina salahil batin bil iman wa salahil zahiri bit taqwa. Jadi wali Allah itu adalah orang yang menjaga amalan-amalan batinnya yang tersembunyi, amalan hati dengan keimanan, menjaga amalan-amalan yang zahir dengan ketakwaan. Haula'i hum awliyaullah. Mereka itulah wali-wali Allah. Ini pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian. Ya, jadi wali itu tidak mesti dia harus punya keanehan. Tapi kan yang biasa didefinisikan oleh orang-orang, disalahartikan oleh orang-orang, wali itu ya minimal mengerti yang gaib.
atau mengaku dirinya tahu perkara gaib. Sehingga wali dengan dukun ini sulit mereka membedakannya. Ustadz dengan dukun, ya, padahal dia dukun, dibilang sebagai kiai, mengelola pesantren. Itu kan yang terjadi kayak ilmu-ilmu hitam itu, Pak. Itu memang mereka amalkan, dan dia mengaku dirinya sebagai wali. Akhirnya dia berzina. Jadi banyak yang disalahgunakan, dan orang-orang kita terlalu hulu, berlebihan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan yang na'udzubillahi min dzalik. Mulai dari walinya yang palsu, kuburannya yang palsu, ya, macam-macam. Walaysat wilayatullahi subhanahu wa ta'ala ta'ti bid-da'wa kama yaf'aluhu ba'dud dajjalin alladzina yamuhuna 'alal 'ammah bi annahum awliyaullah wa hum a'da'u wal iyadzu billah. Jadi bukan wali itu adalah dengan anggapan-anggapan sendiri, klaim-klaim sepihak, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian, kata Syekh Utsaimin, sebagian dajjal. Karena dajjal itu artinya pendusta, banyak dustanya, yang mereka menipu orang-orang awam dan menganggap dirinya sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena awamnya masyarakat kita, mereka percaya-percaya aja. Datang ke kuburan, katanya makam wali fulan, bayar sekian supaya doanya mustajab. Tetap ada yang melakukannya. Bahkan kadang politisi juga melakukannya, minta jimat ke tempat itu. Wal iyadzu billah. Jadi sebenarnya wali-wali Allah itu pengakuannya itu di langit. Dia beriman dan dia bertakwa. Dan setiap orang berbeda tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mengklaim secara sepihak, oh saya wali Allah. Kita fokusnya pada apa poin? Iman dan takwa. Itu dia jamaah sekalian. Perbaiki amalan zahir dan batin. Ya. Dan juga tentunya ada ladang bisnis di sini. Ada ladang bisnis, sehingga mereka mempertahankan itu. Ada lagi istilah beberapa orang itu, dia punya guru spiritual. Ini kan, yang kadang-kadang kalau gurunya itu lurus di atas akidah yang sahihah, dia jadikan sebagai rujukan ketika ada problematika, ada permasalahan-permasalahan fikih, dia merujuk kepada ustadz tersebut yang jawabannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Tidak apa-apa kita jadikan sebagai rujukan. Tapi biasanya guru spiritual ini identiknya negatif. Ya, ana beberapa pernah ketemu dari jamaah umroh. Dia bilang, jadi waktu itu kita di Bintang 5 ya, Masya Allah, view-nya langsung view Masjid Nabawi gitu. Harga hotelnya satu malam puluhan juta gitu. Jadi dia bilang, itu Ustaz, guru spiritual dia itu. Guru spiritual, kemudian setiap tahun diberangkatkan umrah, macam-macam, dikasih fasilitas, dikasih gaji bulanan, macam-macam. Tapi ketika kita ngobrol sama si yang dikatakan guru spiritual itu, rupanya identiknya dia itu dukun. Karena ngobrol 1 jam kita udah tahu arahnya kemana. Dia nawarkan jimat inilah, nawarkan amalan ini, yang itu amalan-amalan yang menyelisih sunnah semuanya. Jadi kasihan begitu ya, kasihan sebenarnya.
orang-orang yang seperti ini. Dia punya niat baik, dia punya harta yang bisa dia korbankan di jalan Allah, menolong agama Allah, tapi dapat guru spiritual yang salah arah. Wal'iyadzubillah. Dan ini sulit dinasehati juga, Pak. Orang kalau udah percaya sama misalnya guru spiritual dia, itu udah itu doang, yang dia nggak mau denger yang lain. Itu biasanya begitu. Nah, jadi makanya di dalam Islam ini tidak ada pengkultusan. Kata Imam Malik, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Ucapan siapapun boleh diambil, boleh ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini seraya menunjuk kuburan Nabi. Ya. Jadi siapapun guru kita, syekh kita, ucapan dia itu ada kemungkinan 50-50, benar atau salah. Kalau berkesesuaian dengan dalil, sami'na wa ata'na. Kalau tidak berkesesuaian, kita tidak boleh mengikuti ijtihad yang salah. Mungkin dia berpahala berijtihad, tapi ijtihadnya salah, kita tidak boleh mengikutinya. Sama seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Ya. Ada di antara ijtihad di dalam madhab mereka itu, karena mereka disebut dengan ashabur ra'yi, yang mendahulukan akal, karena masa itu mungkin belum tersebar hadis sebagaimana di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sehingga di antara ijtihad yang ini salah, tidak harus kita ikuti. Mereka hanya mencukupkan perkara-perkara yang diharamkan itu yang ada di dalam Al-Quran, sehingga misalnya seperti minyak khinzir, minyak B2, sebagainya berijtihad itu halal dan mubah untuk digunakan. Tapi ini ijtihad yang salah, nggak boleh kita ikutin. Begitu jamaah sekalian. Taib. Lalu dilanjutkan. Ya, azannya. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadhihi ad-da'wah as-salat. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian, disebutkan bahwa kalau mau menggapai mahabbatullah, maka lakukanlah amalan-amalan wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi.
mimma aftaradtu alaih. Ya, annal faraida waqqadaha Allahu fa'alzama biha al-ibad. Wa hadha dalilun ala syiddati mahabbatihi laha azza wa jal. Jadi yang paling penting yang harus kita lakukan amalan wajib. Jaga rukun iman dan rukun Islam itu. Ya, makanya kan ada seorang Arab Badui yang mengatakan, apa yang diwajibkan atasku ya Rasulullah? Kata Nabi, salat 5 waktu. Awa ghaira dzalik, apakah ada yang lain? Kata Nabi, la illa an tatawwa. Enggak ada yang lain diwajibkan atasmu salat yang lain kecuali engkau melakukan salat-salat sunnah. Ya, lakukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Kata Nabi, puasa Ramadan. Apakah ada yang lain? Dikata Rasulullah, tidak ada kecuali yang sunnah. Hingga singkat ceritanya, dia bilang, saya akan mencukupkan dengan amalan-amalan wajib ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung, dia akan masuk surga kalau dia jujur. Artinya kalau memang benar-benar yang wajib itu diamalkan semuanya, itu sudah cukup. Tapi masalahnya kan kita yang wajib saja sering bolong. Atau tidaklah bolong, misalnya kurang sempurna dapat pahalanya. Masbuklah. Ya. Tidak sempurna kekhusyukannya, maka kita perlu untuk menambal itu dengan amalan-amalan sunnah. Bahkan sangat perlu. Tapi intinya untuk mendapatkan mahabbatullah, langkah pertama adalah sempurnakan, amalkan kewajiban-kewajiban. Dari salat 5 waktu, salat Jumat. Dari puasa Ramadan. Apalagi puasa qadha. Kalau ada hutang kita, karena kita safar, karena kita sakit, tidak puasa Ramadan, maka puasa qadha wajib. Puasa nazar, kalau bapak pernah bernazar, wajib. Sedekah, apa sedekah yang wajib? Zakat fitrah. Kemudian zakat mal apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratannya, wajib. Nafkah atau sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kemudian haji yang wajib sekali. Ya, kalau dia mau melakukan yang kedua, ketiga, keempat, boleh saja, tapi itu hukumnya sunnah bagi dia. Tapi yang pertama adalah wajib. Umrah yang pertama adalah wajib. Ya, itu dia jamaah sekalian. Syahadat juga ya wajib bagi orang yang mau masuk Islam. Itu yang diwajibkan atas kita. Naam. Itu yang kita fokuskan, itu yang kita tingkatkan kualitasnya. Baru setelah itu kita berfokus pada mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah. Naam. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. An-nawafil taqarraba ila Allah wa hiya tukammilul faraid. Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka itu akan menyempurnakan pahala dari amalan-amalan wajib yang dia lakukan. Fa idza aktsara al-insanu minan nawafil ma'a qiyamihi bil faraid nala mahabbatallah fa yuhibbuhullah. Apabila seseorang mengiringi amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnah, ya, maka dia akan meraih mahabbatullah. Masya Allah. Dan banyak itu hadis yang menyebutkan, misalnya afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah qiyamul lail, sunnah muakkadah. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Kita 4 hari lagi atau 3 hari lagi memasuki bulan Muharram. Terasa begitu cepat ya Pak.
Ya, perputaran sudah hampir setahun. Masya Allah. Udah mau tahun baru lagi, pergantian tahun 1448 Hijriah. Ini kita sudah di Jumat terakhir di bulan haram. Ya, 26 ya, 26, Masya Allah. Ya, Jumat depan sudah bulan Muharram. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah yang bisa kita ambil, juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah isbatul wilayah lillah wa wilayatullahi ta'ala tanqasimu ila qismain. Penetapan adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya dekat. Orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah. Ada yang bersifat wilayah ammah, ya, yaitu yang bersifat umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan mengatur urusan hambanya. Ini wilayah yang bersifat umum disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai 62. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Jadi penguasaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum kepada seluruh hambanya. Siapapun dia dari kalangan jin dan manusia, tidak ada yang sia-sia. Allah tidak membiarkannya begitu saja. Semua akan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, sebagai wali mereka yang benar. Adapun wilayah yang khassah seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Surah Al-Baqarah ayat 257. Ini orang yang mendapatkan wilayah khassah adalah orang-orang yang beriman, Allah merupakan wali dari orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah at-taghut, asy-syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kebalikannya. Ya. Jadi mereka itu orang-orang kufar mengikuti arahan-arahan dari syaitan karena lebih mempertuhankan hawa nafsunya, wal iyadzu billah. Maka untuk mendapatkan wilayah yang khassah, yang khusus ini tadi, maka seseorang harus berjuang melakukan amalan-amalan yang wajib. Itulah tadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita harus berjuang untuk mendapatkan wilayah yang khassah ini tadi. Bukan didapatkan seperti wangsit, tiba-tiba esoknya langsung menjadi orang yang pintar tanpa belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu ya dengan belajar. Kalau mau innamal hilmu berangan-angan, ya udah mimpi doang. Jadi nggak ada seperti itu di dalam Islam. Tiba-tiba besoknya langsung jadi wali. Ilmu laduni. Nah itu ya, betul. Itu tidak ada di dalam Islam. Tetapi itu diberikan kepada para nabi seperti mukjizat. Wa atainahu min ladunna ilma. Dan kami datangkan, kami berikan dari sisi kami. Jadi ladunna sisi kami, ladunni sisi saya. Ilmu.
Seperti Nabi Khidir, Allah berikan ilmu kepadanya. Nabi Musa, Allah berikan ilmu kepadanya. Dan seorang hamba juga disebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Kadang Bapak udah belajar, udah menghafal, pernah dengar, ketika ditanya seseorang, tiba-tiba permasalahan itu teringat di kepala kita, di memori kita. Itu diantara ilmu yang Allah berikan, Allah jaga itu. Padahal mungkin itu udah pelajaran 10 tahun silam, tapi mungkin waktu belajar itu kita serius, kita ikhlas, kita khusyuk, sehingga materi yang itu, pembahasan itu masih lengket di kepala kita. Begitu. Nah, jadi ada yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah annal a'malal wajibah min salatin wa sadaqatin wa saumin wa hajjin wa jihadin wa ilmin wa ghairi dzalika afdal minal a'malil mustahabbah. Bahwa amalan-amalan wajib, salat, sedekah wajib, puasa, haji, jihad, menuntut ilmu, itu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah. Di antara pelajarannya juga jamaah sekalian, isbatul mahabbah lillahi azza wa jal, menetapkan rasa cinta kepada Allah, bahwa Allah mencintai hambanya dan hamba juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala yuhibbul a'mal ba'daha aktsara min ba'd, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai satu amalan lebih besar dari amalan yang lain. Ada momentum-momentumnya, misalnya di hari Jumat ini, apa yang Allah sukai dari amalan-amalan kita? Perbanyak salawat, perbanyak membaca surah Al-Kahfi, salat Jumat, itu ya. Ada momen-momennya. Sebagaimana juga para nabi itu tingkatan mahabbatullah kepada mereka berbeda-beda satu sama lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, di juz 3 itu kan. Itu adalah mereka adalah para rasul yang kami berikan keutamaan kepada mereka berbeda satu sama lain. Ada namanya rasul ulul azmi, ada hanya nabi saja, ada rasul saja, ada nabi dan rasul, begitu ya. Itu dia jamaah sekalian. Wa min fawaidi hadzal hadis annal insana idza taqarraba ila Allah bin nawafil ma'al qiyami bil wajibat fa innahu yakunu bidzalika mu'afan fi jami'i umurihi. Bahwa manusia ketika sudah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, maka dia akan mendapatkan mu'afah, keberuntungan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya. Ada orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di media, tapi namanya itu dikenal di kalangan para malaikat karena dia sering beribadah. Ya. Ada disebutkan asy'asa aghbara. Dia orangnya lusuh, orangnya sederhana. Kalau seandainya dia antri, mungkin dia ditolak karena tidak dikenal sama sekali. Tapi kalau dia membentangkan tangannya kepada Allah, dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doa orang tersebut. Makanya Islam melihat bukan dari penampilan kita, bukan dari bentuk rupa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang paling bertakwa, dan Allah melihat amalan-amalan kita. Itu dia jamaah sekalian. Dalilun aidan ala anna man arada an yuhibbahullah fal amru sahlun alaihi idza sahhalahu Allahu alaihi yaqumu bil wajibati wa yukthiru minat tatawwu'i bil ibadat fabidzalika yanalu mahabbatallahi wa yanal wilayatallah. Ini juga menjadi dalil bahwa siapa saja yang menapaki jalan menuju mahabbatullah,
Allah akan berikan kemudahan. Jadi mahabbatullah bukan dengan bersemedi, berangkat 7 hari, berangkat 40 hari, yang dilakukan sama orang-orang thariqat, ya, tidak mau memakan makanan yang berdarah. Jadi mereka makannya vegetarian, sayur-sayuran, nggak mau makan ikan teri karena ikan teri nggak boleh karena berdarah semasa hidupnya. Ikan, ayam, daging nggak boleh. Ada yang begitu, Pak? Ada alumninya di sini. Atau dia melakukan ritual puasa mutih, hanya makan nasi putih 40 hari. Itu nggak puasa namanya. Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan atasnya, itu nggak boleh. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Jadi bukan seperti itu caranya meraih mahabbatullah. Esok paginya ditanyain mimpinya apa? Oh, mimpinya A, B, C, D. Ditakwil lah sama tuan gurunya. Oh, kamu udah naik tingkat, kamu sudah begini. Zikir kamu 5.000 naik jadi 8.000, naik jadi 13.000. Itu zikirnya Allah, Allah, Allah doang. Tidak ada bentuk pujian di situ. Mungkin satu tasbih yang 99 atau 100 itu 10 kali putar udah 100. Dia nipu diri sendiri. Dan ini nyata, Pak, diamalkan sama orang-orang. Niatnya baik, tapi kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkannya karena menyelisihi sunnah, menyelisihi agama dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 hari, udah sorban gak lepas, harus dipanggil kiai, harus dipanggil khalifah. Kalau istilah di tempat kami itu namanya khalifah. Wah. Bahkan keyakinan mereka khalifah itu lebih baik dari haji katanya. Ya, jadi tulisannya KH bukan Kiai Haji kalau di Sumatera, khalifah. Kalau udah itu nggak boleh lepas sorbannya. Atau dengan berangkat ke mana? Ke IPB. Setelah itu ngaku jadi tuan syekh. Bukan seperti itu meraih mahabbatullah. Ya, jamaah sekalian, arsyadani Allahu wa iyyakum. Tapi dengan melakukan perkara-perkara yang wajib, maka dia akan mendapatkan derajat wali-wali Allah, dan itu bukan manusia yang memberikan gelar kepadanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Ada engkau lihat seseorang, apabila engkau melihat seseorang dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, jangan buru-buru meyakini dia adalah wali Allah hatta tara kaifa tamassukahu bil kitabi was sunnah, sampai engkau melihat bagaimana amalannya, berpegang teguhnya ia terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dia sholat 5 waktu enggak? Ya, dia ke masjid enggak? Dia menutup auratnya tidak? Dia puasa Ramadan tidak? Lihat bagaimana. Karena biasanya itu tipu daya syaitan yang seperti itu, Pak. Ya, dia menipu mata kita. Atau trik-trik saja sama mereka. Atau memang murni, ya, dia melakukan itu atas bantuan jin yang menjadi sekutunya. Sebagaimana dalam surah Al-Jin dikatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia, pemuda-pemuda, rijal dari kalangan manusia, lelaki dari kalangan manusia berteman dengan bangsa jin. Ini memang ada. Fazaduhum rahaqa, itu menambah kepada mereka kesesatan, penyimpangan. Jadi ada memang yang begitu. Karena tugas jin yang kafir ini mencuri berita dari langit. Makanya terkadang apa yang dikatakan sama dukun itu ketepatan benar.
Ya. Dan ini nyata dari salah seorang jamaah kita yang dia dulunya mantan dukun besar. Dukun sekaligus dianggap sebagai wali. Begitu ya. Dia bilang mekanismenya begini. Ketika ada orang datang ke tempat dia, jin yang menjadi teman dia itu survei dulu. Istilahnya seperti HRD, ceknya CV-nya dulu gitu kan. Ini yang datang nih siapa nih? Namanya siapa, orang tuanya siapa namanya, anaknya berapa, begitu. Dicek sama jin yang ada yang menjadi sekutu dia, teman dia. Ketika si fulan ini datang, langsung dukun itu bilang, "Kamu ini nama ibumu kan? Anakmu sekian kan?" Makanya orang yang datang tuh langsung takzim luar biasa, bergantung kepada si dukun ini. Begitu juga kalau dia mengakui barangnya hilang, maka jin yang ada di badan dia ini akan nanya kepada jin sekitar, di mana tempat orang itu tinggalnya. Seperti itu. Ini yang dia bilang. Jadi sebenarnya Ustadz katanya, tidak ada yang wah, cuman kami harus buat persembahan, melakukan satu kekufuran, melakukan satu perbuatan yang haram, supaya jin itu mau seolah-olah membantu, tapi itu tidak gratis. Itu yang dia bilang. Ya, di antara syarat utamanya ya harus sholat. Nah itu tipu daya mereka, Pak. Harus jaga sholat 5 waktu, tetapi niatnya bukan lillahi ta'ala wal iyadzubillah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jal. Berarti ini juga adalah hadis qudsi. Qala, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Ya. Coba Pak Rofi baca hadis yang kedua. Bahasa Arabnya, ulangi. Bahasa Arabnya. Qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dia berfirman, "Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya dengan satu kebal. Dan apabila dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Naam. Fadal Pak Syam, hadis ke 3 Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahu Al-Bukhari. Naam. Terjemah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, Itu adalah yaitu kesehatan dan kesempatan. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Naam, ahsantum. Jadi ini jamaah sekalian, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga dari bab al-mujahadah, disebutkan ya ciri-ciri hadis qudsi itu seperti yang kita bahas di yang pertama dan kedua. Ada lafaz qala Allah Ta'ala dalam hadis itu, atau ada ucapan seperti ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Ada ucapan seperti itu, fima yarwihi an rabbihi. Naam.
Di sini pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin, arsyadani Allahu wa iyyakum. Yang pertama adalah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertingkat-tingkat. Dalilun ala anna ni'amallahi tatafawat wa anna ba'daha akbar min ba'd wa akbaru ni'matin yan'amullahu ta'ala biha 'alal 'abd ni'matul Islam. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, dan nikmat terbesar yang Allah karuniakan adalah nikmatul Islam. Nikmat keislaman. Dari mungkin 10 triliun manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad, lebih banyaknya yang belum mendapatkan nikmat Islam saat ini, ya kan? Mungkin hanya 3 triliun umat Islam. Selebihnya orang-orang kufar. Kalau kita berbicara dengan skala global, misalnya dia tinggal di negara yang minoritas muslim. Di mana misalnya? Di Eropa. Ya, kalau Afrika masih banyak yang muslim, ya. Ini Pak Sobirin misalnya, di daerah mana antum tinggal kemarin? Jepang. Berapa umat Islamnya di sana? Ada 5%? Enggak ada. Artinya kita kan minoritas begitu. Maka nikmat Islam di tempat-tempat yang seperti itu sangat terasa. Bahkan kadang teman-teman yang di sana itu, teman-teman WNI yang di sana, untuk mencari tempat sholat Jumat aja perjuangannya luar biasa, Pak. Anda lihat, naik sepeda berpuluh kilometer, ya. Kalau antum di sini, masya Allah, luar biasa. Itu kadang nikmat yang jarang kita sadarin. Mereka untuk mencari tempat, untuk cari teman yang mau sholat jamaah aja mungkin sulit. Beberapa dari mereka sholat di tempat umum, jadi tontonan sama orang kan, karena dia sulit nyari tempat untuk sholat. Jadi dengar azan itu ya luar biasa, senangnya luar biasa gitu ya. Itu di tempat-tempat minoritas. Kita sekali azan aja ada 10 suara yang kita dengar, terdengar dari beberapa masjid. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi kita biasa aja karena biasanya tinggal di daerah mayoritas muslim. Coba lihat, tanyakan kepada teman-teman yang kuliah di Eropa misalnya kan, sulit untuk mendapatkan masjid. Nah, taib, itu dia jamaah sekalian. Setelah nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah. Dikatakan sama Imam Al-Barbahari, annal islama huwa sunnah wa anna sunnata hiyal islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Thariqatun nabiyyi fid din. Cara beragama Nabi. Ya kalau dia mau masuk Islam secara kafah, harus mengikut cara Nabi. Itulah sunnah maksudnya, secara umum. Cara beragama Nabi, karena yang diamanahkan untuk mendakwahkan Islam adalah Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita berislam tidak mengikuti cara beragama beliau? Begitu. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan. Annal islama huwa sunnah wa anna sunnata hiyal islam. Jadi bukan sunnah dalam istilah ulama fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini sunnah dalam istilah yang lebih global, thariqatun nabiyyi fid din. Cara beragama Nabi, dan itu hukumnya wajib. Ketika dikatakan memelihara jenggot itu sunnah, artinya cara beragama Nabi itu wajib. Ya. Khitan itu min sunanil mursalin, merupakan sunnahnya para nabi. Apa hukum khitan bagi laki-laki? Wajib.
Jadi sunnah dalam pengertian akidah, cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang diberikan juga nikmatul aqli. Fa innal insana idza ra'a mubtala fi aqlihi la yuhsinu tasarruf wa rubbama yusi'u ila nafsihi wa ila ahlihi. Hamidallaha ala hadhihi ni'mati fa innaha ni'matun 'azimah. Nikmat akal. Ketika seorang diberikan akal, mungkin ada orang yang di sana terkena gangguan-gangguan jiwa, wal iyadzu billah. Dia harus bersyukur atas nikmat akal itu. Ya, dan akal di bawah bimbingan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga, nikmatul amni fil autan. Nikmat keamanan di negeri, di tempat tinggal kita. Fa innaha min akbarin ni'am. Ini adalah di antara nikmat yang besar, luar biasa. Antum tinggal di sini, mendapatkan keamanan, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa. Kita nggak takut jalan malam-malam, laki-laki maupun perempuan, aman, alhamdulillah. Begitu juga di negeri kita di Indonesia, nikmat stabilitas keamanan harus kita jaga bersama. Maka jangan ikut-ikutan untuk ngomporin, untuk berdemonstrasi. Ini bukan ajaran manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Man kana lahu nasihatun ala dhi sultanin fala yubdihi alaniyah walakin liyakhud biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi ma huwa alaih. Kalau dia mau memberikan nasihat, kritikan-kritikan, memberikan masukan, perbaikan kepada pemerintahnya, jangan sampaikan terang-terangan. Sampaikan dengan cara dan adab yang dibenarkan oleh syariat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima dia sudah tunaikan haknya, tunaikan kewajibannya. Itu jamaah sekalian. Apa yang didapatkan setelah demonstrasi? Kecuali kerusakan demi kerusakan. Wal'iyadzubillah. Maka kita ingatkan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya tentang kritikan-kritikan di media sosial yang diarahkan kepada pemerintah, maka dia bilang ini bukan cara menasehati yang baik, bahkan lebih memunculkan permasalahan. Dan ini diantara bibit-bibit pemikiran Khawarij, mengajak massa, mengkompori massa untuk melakukan pemberontakan. Wal'iyadzubillah. Yang rugi siapa? Rakyat juga akhirnya. Dan ini yang membedakan ahlus sunnah dengan orang-orang Khawarij, orang-orang takfiriyun misalnya, yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Karena kan mereka mengatakan begitu, pemerintah itu sudah melakukan kemaksiatan, kekafiran, wajib di macam-macam syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Dan ini diantara ujian yang berat bagi seorang WNI. Karena pembicaraan politik, pembicaraan tentang pemerintah itu sangat asik bagi mereka, baik online maupun offline. Wal'iyadzubillah. Katanya hari ini mau ada besar-besaran juga. Ya, maka doakan antum di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan keberkahan, ya. Doakan Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahal islami wal muslimin. Doakan kebaikan untuk Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya, khususnya negeri kita Indonesia. Makanya kan ada yang pernah nanya kepada Ali bin Abi Thalib, di zaman engkau menjadi pemimpin wahai Ali, kenapa terjadi banyak permasalahan? Dibilang sama Ali, karena sementara di zaman Abu Bakar tidak ada seperti ini. Kata Ali, karena pada masa Abu Bakar rakyatnya seperti saya, dan pada masa kepemimpinan saya rakyatnya seperti engkau, katanya. Ya, wal'iyadzubillah. Di antaranya juga jamaah sekalian, di antara nikmat yang Allah berikan, ya, bahwa
Allah memudahkan urusan kita dan Allah mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, ya. Raghadal aish ya'tina min kulli makan. Panahnu fi khairin azim. Walillahil hamd. Al-buyutu mali'ah minal arzaq. Ya. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak. Antum masih punya stok makanan untuk 1 bulan ke depan. Baik dalam bentuk rial, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan yang sudah dibeli. Itu nikmat yang sangat besar kalau dibandingkan dengan pada zaman Nabi. Zaman Nabi 1 hari aja punya bekal makanan untuk hari ini, itu sudah nikmat dunia dan seisinya. Ini kita masih punya stok belanja untuk 1 bulan ke depan. Itu nikmat yang luar biasa. Dapat pekerjaan, alhamdulillah. Ada majelis ilmu, alhamdulillah. Belum tentu ketika kita balik ke Indonesia dengan pekerjaan yang sama kita bisa duduk di majelis ilmu. Iya Pak. Maka ini nikmat yang luar biasa jamaah sekalian. Dan banyak juga daerah-daerah di tempat ini yang mungkin jaliatnya tidak ada dakwah Indonesianya. Seperti yang ketika kita datang kemarin ke Unaiza, mereka merindukan majelis ilmu Pak. Yang ada dai divisi Indonesianya. Dulu ada memang, tapi udah puluhan tahun nggak ada kos. Ya. Iya, kita harapkan ya. Beliau udah datang sana, Pak. Baik, jadi itu. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu lam taukid. Ya, penguatan. Apabila kalian dan Rabbmu telah mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat, maksudnya mengingkari nikmat tersebut. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Karena ada memang tipikal orang yang suka ngeluh. Kita tahu gaji dia itu di atas kita. Tapi kalau setiap ketemu bawaannya ngeluh, ngeluh aja. Kayaknya kurang terus ini si kawan ini. Padahal gajinya besar. Tanggungannya sudah lebih sedikit dari kita. Begitu. Tapi kalau ketemu selalu ngeluh, udah cerita hutang di sana, hutang di sini, hutang di sini. Wal'iyadzubillah. Setiap ketemu ceritanya pinjam dulu 100. Itu kan? Wal'iyadzubillah. Padahal kita tahu dia punya usaha, dia begini, dia begini. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan kita kufur nikmat. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini dari gaji, semua fasilitas, itu sudah menyulitkan kita nanti di yaumul hisab. Dan ada orang juga yang kita lihat orangnya ya Masya Allah tenang, selalu bersyukur, dan dia selalu, kita nggak yakin kalau dia nggak punya uang gitu. Padahal gajinya mungkin nggak sebanyak yang pertama gitu. Tapi orang nggak yakin kalau dia itu nggak punya uang. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Maka dikatakan sebenarnya dalam Al-Quran, sifat manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Temannya curhat, malah yang mendengar dia bilang antum mending katanya kan. Ana begini, rupanya dia lebih ngeri keluh kesahnya gitu. Ya begitulah manusia. Ya, selama tidak mencela takdir Allah, mungkin sekedar berbagi itu tidak masalah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan ujian, cobaan, dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat kebaikan, malah pelit. Oh, dia udah 1 bulan nggak cerita, rupanya baru dapat job. Makanya nggak curhat gitu.
Ketika ada masalah aja baru berbagi. Ketika dapat bonus dia nggak bagi-bagi. Nah, itu. Ini ya, malah bakhil. Wal'iyadzubillah. Jadi jangan seperti itu. Kita harus melawan hawa nafsu kita, jamaah sekalian. Dan di antara cara bagaimana kita bisa dicintai oleh orang, kita harus tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Jangan ketika bertamu nampak sedikit barang, ini bagus ya, ini apanya nih, tahap pertama gitu. Tujuannya meminta gitu kan. Ini bagus ya, antum nggak pakai lagi ya katanya gitu kan. Nah, ini bahaya, jangan seperti itu. Ya, ijhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Juhudlah kalian terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nggak perlu kita meminta-minta secara langsung atau tidak langsung, karena dengan cara demikian orang-orang akan mencintai kita. Ya, dan juhudlah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Allah akan mencintai kita. Jadi juhud itu sangatlah penting untuk masa-masa yang seperti ini, Pak. Masa-masa di mana banyak orang mengeluh. Ya, wal iyadzubillah. Mungkin kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, kami persilahkan.